Audio Jungle. Bocoran 65 pemain yang sudah didaftarkan Timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. Jordi Amat, Sandy Walsh, dan 2 pemain Timnas U20 Indonesia masuk ke list. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tenggat waktu pendaftaran skuad sementara untuk Piala AFF 2022 telah lewat pada Minggu 20 November 2022. Akan tetapi PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Rupanya PSSI memang belum mengumumkan ke publik, namun asisten pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan sudah ada 65 pemain yang didaftarkan. Benar, 65 pemain untuk Piala AFF. Ujar Nova Arianto saat dihubungi pada Senin 21 November 2022. Ditunggu saja mas, tunggu rilis resminya dari PSSI, tambahnya. Meski belum rilis 65 pemain, terdapat bocoran yang diberikan oleh beberapa sosok di PSSI melalui wawancara terpisah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan 2 pemain naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI, Sandy Walsh dan Jordi Amat, masuk ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Insya Allah optimis Sandy Walsh dan Jordi Amat main di Piala AFF 2022, ucap Muhammad Iryawan. Kalau ke daftar pemain Timnas sudah dimasukkan nama-nama dari Sandy Walsh dan Jordi Amat, tambahnya. Selain 2 nama tersebut, 2 pemain Timnas U20 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari juga dikabarkan masuk ke list Sintayong. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota EXO PSSI, Endri Irawan, saat ditemui wartawan. Endri menyatakan, Marcelino dan Ferrari kemungkinan akan langsung ikut TC Timnas Senior begitu pulang dari TC Eropa. Ia sementara itu dipercepat karena kelihatannya Sin lebih konsen juga ke AFF, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan. Yang jadi permasalahannya, begitu mereka kembalikan U20 bubar, Sin fokus ke senior dan pemain akan kembali ke klub. Ada yang ke Persija, ada yang ke Borneo FC, PSM, semualah. Hanya 2 orang yang ikut TC lagi Timnas Senior, mungkin Marcelino Ferrari. Susahnya 20 sekian pemain itu akan sulit karena kompetisi tak ada, tambahnya. Kemungkinan nama-nama pemain yang dipanggil tidak jauh-jauh dari nama yang ada saat Timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday pada September 2022. Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan bakal seluruhnya dipanggil. Mereka diantaranya Elkan Bagat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Filipina, Kamboja, Thailand, dan Brunei Darussalam. Audio Jungle. Timnas Indonesia U20 masih punya 2 laga uji coba sebelum pulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U20 masih punya 2 laga uji coba sebelum pulang. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan untuk pulang pada Jumat 25 November 2022. Skuad asuhan Sintayong telah berada di Spanyol untuk melakukan pemusatan latihan. Ini merupakan lanjutan dari TC yang sebelumnya telah dilaksanakan di Turki sejak bulan Oktober lalu. Timbul pertanyaan agenda apa yang dilakukan Timnas Indonesia U20 hingga tanggal 25 November 2022? Rupanya Ronaldo Kuate dan kolega masih akan menjalani 2 laga uji coba lagi. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U20, menyampaikan bahwa masih ada 2 partai laga uji coba lagi sebelum pulang. Namun belum dijelaskan mengenai siapa lawan Marcelino Ferdinand dan kolega nantinya. Rencana kami pulang tanggal 25, akan ada 2 laga uji coba kembali, kata Nova ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia Minggu 20 November 2022.
Berbeda dengan sebelumnya, lawan timnas Indonesia U20 di laga uji coba terakhir adalah klub setempat. Namun Nova belum mau membocorkan klub mana yang akan dihadapi timnas Indonesia U20. Direncanakan masih ada 2 kali uji coba melawan klub di sini sebelum tanggal 25 kembali ke Indonesia. Imbul legenda Persib Bandung itu. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 melakoni turnamen persahabatan bertajuk Costa Calida Region Demersia Football Week. Di turnamen itu, timnas Indonesia U20 digasak Perancis U20 dengan skor telak 0-6 dan kalah tipis 1-2 dari Slovakia U20. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Di sela-sela TC, para pemain diwajibkan menonton pertandingan Piala Dunia 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Dia mengungkapkan tujuannya agar Marcelino Ferdinand CS dapat mengambil ilmu sepak bola modern dari turnamen 4 tahunan tersebut. Semua pemain Timnas Indonesia U20 diwajibkan menonton Piala Dunia 2022. Ujar Nova saat dihubungi wartawan. Pastinya para pemain timnas Indonesia U20 diminta untuk belajar dari Piala Dunia tentang bagaimana tren sepak bola sekarang. Ujarnya menambahkan, Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar sejak 20 November hingga 18 Desember mendatang. Ini menjadi Piala Dunia pertama yang berlangsung pada musim dingin. Audio Jungle. Kata-kata pujian Rafael Struijk usai main dan cetak gol di timnas U20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Calon pemain naturalisasi Rafael Struijk bermain dan mencetak gol saat timnas Indonesia U20 takluk 1-2 dari Slovakia Sabtu 19 November 2022. Struijk mencetak gol yang membuka keunggulan timnas Indonesia U20 atas Slovakia dalam ajang Costa Calida Region Demersia Football Week 2022. Hanya saja 1 gol itu tidak cukup karena Slovakia bisa membalikkan keadaan untuk menang 2-1 di babak kedua. Seusai laga, Struijk mengungkapkan timnas Indonesia U20 memulai pertandingan dengan baik meski akhirnya harus menelan kekalahan dari Slovakia. Saya pikir pertandingan dimulai dengan bagus, kami mencetak gol 1-0, kami menekan sebuah energi yang bagus, ujarnya. Di babak kedua itu sulit, kami berjuang, sayangnya kami kalah, ia melanjutkan. Kendati harus menelan kekalahan, Struijk mengaku sangat bangga bisa bermain membela timnas Indonesia U20 melawan Slovakia. Saya bangga mencetak gol untuk negara yang menakjubkan ini, katanya. Struijk bermain 87 menit dalam laga melawan Slovakia sebelum diganti Ahmad Maulana. Tak hanya membuat gol, Struijk juga menunjukkan permainan ngotot dalam berduel dengan pemain Slovakia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Irawan membeberkan alasan kenapa PSSI tak memilih Jakarta International Stadium sebagai markas timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, akhir-akhir ini nama JIS kembali menjadi perbincangan setelah ada pernyataan bahwa stadion tersebut menjadi salah satu opsi kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Akan tetapi, teranyar akhirnya PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai markas timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan tersebut. Setelah gagal menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sebagai kandang karena harus steril buat tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Akhirnya PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga sebagai stadion lainnya pun tercoret. Salah satunya JIS yang sebelumnya menjadi salah satu opsi juga untuk kandang skuad Garuda. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa akhirnya timnas Indonesia batal berkandang di JIS. Endri Irawan menjelaskan bahwa PSSI pastinya mempertimbangkan beberapa hal untuk pemilihan kandang Piala AFF 2022. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya JIS dicoret karena menurut Endri, panitia pelaksana belum terbiasa dengan stadion tersebut. Sehingga pemilihan terbaik yakni memakai stadion yang sudah dipakai untuk timnas Indonesia dari senior hingga strata usia. Kalau untuk JIS, pertama kita belum pernah pakai pertandingan di sana ya,
ujar Endri Irawan Jumat 18 November 2022.